Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Selamat siang dan jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Kali ini agak lemes ya teman-teman, maaf ya. Ini karena masih pagi, ini masih setengah 11. Biasanya kan aku bikinnya itu jam 2, jam 4 gitu ya. Jadi aku udah seger, udah bangun tidur siang tuh. Tadi aku dari pasar dan ya ginilah. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Seperti biasa saya akan memasak untuk hari ini, dan saya senantiasa selalu akan nge-share insya Allah ya buat kalian-kalian yang mengikuti channel saya, yang ingin diet tanpa nasi, tanpa karbohidrat. Yuk ikutin semuanya ya. Jadi biar kalian tuh bisa benar-benar yang mau turun berat badannya bisa turun, dan yang mau normal gula darahnya bisa. Jadi ini metode diet untuk penyembuhan diabetes, dan bonusnya itu berat badan itu pasti insya Allah turun. Dan nanti yang sangat unik, nanti itu untuk seterusnya kita itu nggak usah perlu minum obat lagi gitu. Kalau kita makannya seperti ini, maka ya sudah, kita nggak perlu obat lagi, tapi insya Allah bisa sembuh. Oke teman-teman, sambil ngobrol, ini apa? Ini saya mau bikin, ini bisa untuk lauk atau cemilan ya. Kalau bagi kita yang diet itu, kita karena nggak makan nasi, jadi kita nggak ngomong lauk ya, karena lauknya itu ya nasi kita itu gitu loh. Jadi ini untuk camilan. Ini tadi saya beli setengah kilo itu 12.000, murah kan. Kali ini saya cari yang murah-murah ya. Kalian yang mungkin sedang kena cobaan pandemi ekonominya, jadi bisa mengikuti diet saya ini ya. Oke, ini mau dipotong-potong ya. Kita potong-potong, terserah mau bentuk apa, mau kotak atau mau bulat. Nah ini tadi dari pasar udah saya cuci bersih, kemudian saya gosok-gosok pakai air cuka gitu ya. Air 1 liter, cukanya 1 sendok buat nyuci ini biar nggak bau kapur. Kemudian saya bilas lagi dengan air bersih, lalu saya rebus, lalu saya buang airnya, dan ini hasilnya. Sekarang ini siap diproses. Ini mau saya potong-potong dulu ya. Nah ini mau saya potong-potong kayak gini. Nanti kalau sempet mau saya tusukin gitu biar kayak sate. Tapi nggak tahu deh sempet apa enggak. Kadang-kadang saya tuh udah capek gitu, ya udahlah begini aja. Nah ini kita potong-potong gini ya sampai selesai ya semuanya. Ini adalah hari ke-6 ya teman-teman, ke-6. Dan saya merasa badan saya itu ternyata nggak apa-apa loh, nggak makan nasi, ternyata enak, malah enteng. Dan variasi makanan itu lebih banyak pilihan. Kalau kita makan nasi, ya udah itu aja, rasanya juga kayak gitu aja kan, udah tahu kan. Tapi dengan diet kayak gini tanpa nasi, kita bisa makan ini sebanyak kita mau, tapi ya jangan kalap ya. Ya banyak lah karena nggak ada nasi, jadi kita makan lauknya itu lebih banyak gitu loh. Apakah tidak menjadi kolesterol, Bu? Itu pertanyaan yang bagus ya. Banyak banget orang yang bertanya begitu. Tentu saja semua itu sudah ada jurnalnya ya teman-teman. Saya juga nggak ngarang loh. Metode kayak gini saya nggak ngarang. Saya sudah berguru sama seorang mentor yang beliau itu memang dia buka bimbingan gitu. Jadi jika Anda mau ikut diet seperti saya ini, Anda bisa minta dibimbing selama 1 bulan itu. Tapi ini bukan saya ya, itu tadi panutan saya itu tadi, itu bisa bayarnya itu sekitar 500 1 bulan. Nah kalau Anda nonton channel saya setiap hari, insya Allah nggak pakai bayar kan, Anda nanti juga pinter sendiri gitu. Jadi kalau kita itu makan daging-dagingan protein tinggi, itu nggak usah takut kolesterol, asal ada syaratnya ya teman-teman. Sebentar ya.
Nah teman-teman, ini adalah bumbunya apa saja. Ini ada bawang putih ya, dikira-kira saja secukupnya. Ini saya pakai 6 atau 7 ya, atau kalau yang nggak terlalu nyengat bisa pakai 5 aja. Ini kunyit, mungkin ini kunyitnya kebanyakan ya, sedikit aja, 1 cm aja, karena kunyit itu juga baunya nanti jadi kayak jamu. Kunyitnya 1 cm ini kalau saya ya, tapi kalau orang Padang biasanya suka ya. Nah ini jahe 2 cm kira-kira, ini kunyit 1 cm, dan ini lengkuas harusnya lebih banyak dari ini ya, tapi saya lagi nggak ada, jadi ya sudahlah seadanya aja. Kemudian ini setangkai serai ya, serai. Kemudian daun jeruk 4 lembar. Bagi yang suka daun salam silahkan nambahin daun salam juga nggak apa-apa. Kalau orang Bekasi sukanya daun salam ya, ini saya enggak, saya mau asli Surabaya aja. Ini harusnya pakai kemiri, tapi ini saya skip karena kemiri itu mau nggak mau pasti nambah karbo ya, karena kita lagi diet rendah karbo. Dan ini cabenya juga suka-suka kalian, mau pedes banget ya 2 kali ini atau 3 kali ini silahkan. Dan ini bawang merahnya kira-kira ada 8. Oke, sekarang ini mau saya tumbuk, saya ulek ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bumbu sudah saya haluskan. Panaskan wajan, kita kasih minyak 1, 2, 3. Kita kasih minyak 3 sendok. Lumayan banyak ya. Tenang aja, nanti saya jelaskan. Kita boleh makan minyak kok, tenang aja. Tapi yang penting minyaknya sehat ya teman-teman. Dan minyak curah ya. Ini kita tumis semuanya ya bumbunya. Ini ada gula merah nih, nanti belakangan aja. Ini kita tumis dulu sampai wangi. Setelah wangi kita masukkan, ini ada jeruknya nih, tadi 2 biji. Supaya nggak gosong, kita kasih air sedikit ya. Kira-kira 150 ml, karena dia nanti akan berair ya, cecek itu akan berair. Ini kalau di Surabaya namanya cecek, kalau di sini di Bekasi kikil. Ini rupanya kurang teman-teman ya, jadi ini kasih air aja sampai ya secukupnya lah, kira-kira 200 ml lah, biar terendam, biar meresap gitu. Terus ini kita tutup, ditunggu sampai asat ya. Boleh dikasih gula merah sekarang, kasih garam, kasih kaldu jamur, saya biasanya begitu. Kalian kalau nggak punya kaldu jamur bisa, nih garamnya secukupnya ya. Ini tadi kan sudah, waktu saya ngulek tuh sudah saya kasih garam, jadi ini saya kasih lagi sedikit. Kemudian ini saya kasih lada saya punyanya lada hitam, karena saya suka bikin jamu, jadi saya nyiapin lada hitam. Lalu kita tutup dan kita tinggal. Supaya warnanya bagus, kalian boleh menambahkan kecap, tapi kalau saya ini kayaknya nggak usah deh, biarin aja kuning begini. Ini ditutup dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah matang. Ini
kelihatannya kental ya, bedok ya. Oh ya, aku kasih ini tadi, saya tambahin sambal kacang. Saya kebetulan punya sambal kacang yang saya simpan di kulkas, sisa-sisa kemarin saya bikin otak-otak itu kan, saya bikin sambal kacang. Jadi ini tadi saya tambahin 2 sendok, lalu saya rebus gini terus sampai asam. Jadi akhirnya jadi kayak gini ya, jadi kental. Nah, sudah jadi. Jadi pertama-tama yang kita siapkan kalau kita ingin diet tanpa nasi, teman-teman ya, kita harus menyiapkan merubah mindset supaya bagaimana kita itu benar-benar bisa sukses dalam diet ini. Nanti malam minggu hari ke-8 ya. Sekarang ini kan Jumat ya. Jumat ini saya hari ke-6. Jumat, Sabtu, ke-7. Berarti besok saya akan periksa gula darah saya lagi. Sebelum dan sesudahnya semua nanti akan saya kabarkan ke Anda semuanya ya teman-teman. Hasilnya apa, bagaimana manfaatnya setelah saya selama 8 hari tidak makan nasi sama sekali. Jadi jangan hanya nasi doang ya, jadi no karbo juga nggak boleh, tahu tempe, pokoknya semua yang termasuk karbo itu jangan dulu sampai gula darah kita itu mencapai benar-benar normal. Nah berarti kan kalau udah normal, apalagi selama 6 hari normal terus, bayangkan kalau sudah normal terus lama-lama kan pankreas kita itu juga membaik gitu loh, dan akhirnya kesembuhan yang insya Allah kita dapatkan gitu ya. Jadi ini setiap hari saya nge-share ini sebagai contoh apa saja makanan yang boleh kita makan di waktu kita diet tanpa nasi ini ya. Jadi diet itu macam-macam ya, ada juga yang seperti dietnya Huges itu kan boleh makan singkong, makan ubi boleh ya. Ya nggak apa-apa, itu juga bagus. Tapi saya sendiri, saya sudah mencoba karena saya itu diabetes, jadi saya pakai diet yang pakai masih boleh karbohidrat, pengganti itu ternyata gula darah itu naik turun, nggak mau sembuh. Padahal saya itu masih beraktivitas. Nah nanti kalau saya sudah tua, sekarang juga sudah tua sih, tapi kan belum tua banget gitu ya. Saya masih bisa kemana-mana, masih bisa kerja, masih bisa menjahit, masih bisa mengajar, mencari duit istilahnya gitu kan. Itu aja gula darahnya nggak mau turun-turun. Nah apalagi nanti kalau sudah naudzubillah min dzalik ya, sudah tua banget, sudah tiduran aja di kasur misalnya nih ya, kayak ibu saya dulu itu. Nah takutnya seperti itu gitu loh teman-teman. Nah makanya sekarang ini saya benar-benar pumpung saya masih kuat, saya mau mencoba diet ini. Ternyata apa yang kurasakan itu sama aja dengan kita makan nasi. Di badan itu malah enteng, malah nggak menggos-menggos gitu loh, karena perutnya ini kosong. Yang kita makan itu adalah protein. Nah ini apa saja? Ini ya teman-teman, nanti begitu buko, ini ada kerang, ini saya beli tadi seperempat, ini saya goreng aja. Ini tadi seperempat 10.000 ya. Kemudian ini buncis, ini masih mentah, ini rencananya mau ditumis, cuman waktunya nggak keburu. Jadi ini saya taruh aja di sini buat contoh. Dan ini saya juga nyiapin telur asin. Telur asin ini satunya 3.000, belinya di Bekasi ya, di toko yang murah. Kalau di yang eceran tuh 4.000, tadi saya beli 5 itu 15.000. Jadi saya sertakan harganya supaya teman-teman bisa mengkalkulasi, merencana belanja apa aja yang murah dan bermanfaat yang kita butuhkan. Dan ini adalah sate. Ini tadi cara masaknya juga sudah saya sharekan. Sate ini teman-teman, ini sate cecek. Ini tadi saya beli seperempat, kemarin seperempat, jadi setengah kilo lah ya. Setengah kilo itu 12.000, itu jadi segini banyaknya. Murah kan kalau bikin sendiri, coba kalau beli ya kan.
Jadi ini saya udah menyiapkan proteinnya 3 macam supaya kita nggak bosen. Nanti kita makannya yang mana dulu silahkan aja, terserah ya. Nah nanti ini rencananya saya lagi nggak bikin minuman. Sebenarnya saya udah punya tapi nggak sempet teman-teman. Nah ini nanti saya minum ini kapsul karena saya gatel-gatel gitu loh teman-teman. Bangun tidur tuh suka gatel. Jadi dengan minum ini alhamdulillah gatel-gatelnya itu sangat terbantu hilang gitu loh. Sangat membantu saya. Tadinya itu saya kalau habis makan apalagi kerang, udang, telur itu mesti gatel semua ya. Jadi saya minum ini untuk gatel-gatel, juga dia untuk mengaktifkan kelenjar-kelenjar jadi supaya badan tuh gak lemes, supaya diabetes kita itu benar-benar tuntas sembuh gitu ya. Ini terbuat dari apa? Ini adalah herbal yang kemarin-kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya rasa sekarang nggak usah dijelaskan lagi. Oh iya teman-teman, ada yang bertanya sebentar, ini apa? Ini adalah kelapa teman-teman. Jadi ini produksi kelapa yang nggak tahu di apa, ini saya beli ini. Sama ini ada rumput laut. Boleh ya teman-teman ya, nih nggak kelihatan ya, ini rumput lautnya. Ini rencananya mau saya kasih susu sama gula diabetes atau terserah kamu ya. Ini mau kasih, kalau saya mau tak kasih itu, jadi saya jadikan seperti kelapa gitu loh, kelapa muda. Mau saya kasih gula sama susu. Gula itu gula yang aman ya buat diabetes, gula stevia, diabetesol dan lain-lain, mereknya terserah. Stevia lebih bagus katanya ya, tapi saya rasa ya nggak tahu lah, saya belum pernah. Punya aku tuh mereknya diabetesol, beli aja satu nggak bisa awet banget karena saya juga jarang, paling satu hari itu kadang make kadang tidak. Nah lebih bagus lagi itu dikasih madu ya teman-teman. Oh ya, ada yang bertanya, ibu kenapa kok nggak boleh tahu tempe? Tahu tempe kan bergizi. Iya benar, tahu tempe bergizi ya teman-teman. Jadi gini, kalau kita itu ingin benar-benar menurunkan gula darah, sebaiknya nggak makan karbo. Tapi nanti setelah gula darah kita itu normal, baru kita nanti boleh penambahan tahu tempe itu nanti boleh. Ya, minimal itu 20 sampai 50 gram tuh boleh. Nanti setelah kita ukur ya, makanya tunggu ya malam minggu nanti saya mau mengukur gula darah saya. Setelah itu nanti kalau gula darah saya puasa itu di bawah 100, 80 atau 90, nah itu saya akan makan tahu tempe. Nanti videonya akan saya share kembali. Kenapa Bu nggak boleh makan tepung? Ya, ada pertanyaan dari Mbak Friska dari Luwu ya, Luwu Kalimantan Selatan ya, Sulawesi apa Kalimantan ya, nggak tahu, udah lupa saya. Nah ini saya jawab sekalian di sini ya Mbak ya. Jadi tempe, tahu, dadar jagung, kemudian gandum itu memang sih lebih bagus ya, karbohidratnya itu lebih bagus daripada nasi. Maksudnya itu dia itu mengandung, masih ada kandungan kayak tempe itu ada kandungan vitamin E-nya, kemudian karbohidratnya itu juga ada seratnya juga, jagung juga gitu kan. Tapi saat ini kita lagi tidak makan karbo gitu loh. Jadi ya udah kita ngikutin aja prosedur protokol yang sebenarnya. Karena nanti kalau kita makan karbo, jadi gula darah kita itu nggak mau turun gitu. Apalagi Mbak Friska atau ibu-ibu yang lain itu, saya ada pasien yang sudah suntik insulin. Nah apalagi yang sudah suntik insulin ya, kalau Mbak Friska belum ya Mbak ya. Ini ada juga ibu-ibu yang sudah sehari itu suntik insulin itu 3 kali. Masya Allah teman-teman ya. Itu kalau kita terlalu banyak menggunakan obat-obat kimia dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Jadi teman-teman kalau kalian benar-benar ingin sembuh,
Jadi saya bilang karbo, tahu, tempe, jagung, apapun itu yang karbonya tinggi itu akan menjadi gula 100%. Nah, itu tujuan kita kenapa tidak makan karbo itu karena itu tadi gitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan semoga video saya kali ini bermanfaat bagi Anda semuanya, dan like and share pada teman-teman Anda yang ingin mencari kesembuhan dari diabetesnya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Oke.